Kepulauan Tagulandang. Inilah sejarah singkat dari Kepulauan Tagulandang. Kepulauan Tagulandang berada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Pulau Tagulandang dulunya adalah Kerajaan Tagulandang yang berdiri selama 512 tahun, dipimpin oleh 19 orang raja dan 3 orang pejabat raja. Luas Kerajaan Tagulandang sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi pulau-pulau Tagulandang, Pasige, Ruang, Biaro. Kemudian pulau-pulau kecil seperti Salangka, Seha, Sahakadio, Batu Tombonang, Kauhagi dan Tandukuang. Menurut cerita sejarah, Bulango dari Kerajaan Bawontehu bermigrasi ke Tagulandang. Di Tagulandang, ia dan anaknya yang bernama Lohorong bersama pengikutnya mendirikan Kerajaan Tagulandang. Menurut sejarah juga bahwa Bulango adalah saudara dekat dari Raja Siau pertama, yaitu Lokong Banua. Menurut catatan Ediwal, pada tahun 1825, kerajaan ini terdiri dari 3 bagian wilayah besar, yaitu Tagulandang bagian barat sebagai tempat kedudukan raja, lalu Hasi di timur, dan Minanga di bagian utara. Pusat pemerintahan kerajaan Tagulandang berada di Kampung Malio Mara atau Balahumara dan Kampung Bekula atau Bakulaihi. Dulu, kerajaan Tagulandang disebut dengan nama Mandolokang. Namun, penulis barat menamakannya Pangasar, Pangasar atau Panggasan, atau juga Pangwisara. Kerajaan Tagulandang berdiri pada tahun 1570 dan Ratu Lohorong adalah pemimpin pertamanya. Dan kerajaan ini berakhir pada tahun 1942 di masa Raja Willem Philips Jacob Simbat. Dalam versi cerita rakyat Tagulandang, konon, sekitar 400 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga, di mana terjadi badai puting beliung yang melanda wilayah Tagulandang dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar, terutama di bagian selatan dan tenggara kepulauan ini. Badai ini terjadi ketika angin musim selatan bertiup. Setelah badai reda, seorang kekek dari desa Tulusan yang bernama Makahiking bergegas untuk pergi ke kebunnya. Setelah ia sampai, ia langsung bekerja membereskan kebunnya yang berantakan akibat angin badai itu. Tak lama kemudian, Makahiking dikejutkan dengan seorang wanita yang ia temukan di kebunnya dan berada di antara pohon-pohon yang tumbang. Makahiking seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Bahkan ia sempat berpikir, jangan-jangan itu adalah makhluk halus yang menyerupai wanita yang sangat cantik. Tiba-tiba, Makahiking mendengar isakan tangis dari perempuan itu sambil berkata, "Ya kok wawine, na tuntung bau pulisang, nawawasu angin mangkilaeng." Artinya, saya seorang wanita, datang dari Pulisang, terbawa angin badai semalam. Itulah ucapan pertama sang putri kepada Makahiking. Saat itu, sekujur tubuh perempuan itu hanya terbungkus daun dari pepohonan yang roboh. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Makahiking langsung bergegas pulang ke rumahnya, mengajak istri dan beberapa warga untuk melihat wanita yang ia temui di kebunnya. Tak lupa juga ia membawakan pakaian istrinya untuk dikenakan perempuan itu. Setelah semuanya selesai, mereka kemudian pulang bersama. Diangkatnya perempuan itu menjadi anak mereka. Dan diberi nama Lohorong yang diambil dari bahasa daerah Tagulandang, yaitu Maraloho Surong yang berarti ditemukan di antara dedaunan pohon. Setelah keadaan mulai membaik, berkumpullah para tokoh masyarakat dan semua wahaning wanua atau pejuang negeri, yakni Walandungo, Wansiani, Lahawatang. Mereka bermusyawarah, mengambil prakarsa dan bersepakat untuk menjadikan Mandolokang atau Tagulandang sebagai wilayah kerajaan sendiri. Akhirnya, gagasan itu disetujui, dan pada kesepakatan itu juga, Putri Lohorong diangkat sebagai raja perempuan atau ratu kerajaan Mandolokang Tagulandang sejak tahun 1570 dan memerintah selama 39 tahun. Adapun Wolondungo sebagai panglima perang sangat berjasa dalam mempersatukan dan mempertahankan keutuhan kerajaan Mandolokang yang meliputi Tagulandang, Talis, Bangka, dan Lembe. Akhir cerita Ratu Lohorong
Ia meninggal dan dimakamkan di Desa Tulusang yang pada waktu itu berstatus sebagai ibu kota kerajaan. Sekian dulu cerita sejarah singkat dari Kepulauan Tagulandang. Tunggu video lainnya ya.